ketika saya sudah melakukan seperti ini, apakah saya ini penuh dengan dosa? Dan apakah saya masih diterima oleh Gusti Allah? Apakah saya masih bisa mendapatkan pahala apa yang telah dijanjikan oleh Gusti Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Sarung Meril. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan kesehatan tentunya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang apa, Mas? Cara-cara, bukan cara-cara ya, beragama dengan yang gembira. Berarti podo karo sing diatur ke anu ya, Gus Bahak karo Betul. Pak Kures Shihab. Betul. Gimana? Ya, coba Mas ini apa pendapat kita aja, sing menurut kita itu beragama itu seperti apa tuh harusnya? Pokoknya menurut pikirannya awak dewe lah ya. Iya, yang jelas gitu. Nek menurut sampean nih, beragama itu harus bagaimana kita sebagai santri menghadapi situasi, kondisi, toleransi, pantauan dan jangkauan. Oh, kalau disingkat aja. Oh, begini. Oh, singkatannya apa singkatannya? Wasi. Jangan. Karena ini koyoknya lurus-lurus ya. Jangan diri-iring nih. Menurut sampean nih Mas sebagai santri. Nah, menurutku sih Mas, beragama iki wis cetha Mas. Sing apik kuwi wis cetha, wis jelas lho. Sing elek barang iki wis jelas. Sing elek barang iki ya wis jelas. Jadi sing nyantai wae lho, sing dilarang ya wis dituturke, sing kudu dijalanke ya wis dituturke. Rukun Islam ya wis cetha ning 5, Rukun iman, Pancasila ya cetha ana 5 ya to. Rukun iman ya wis cetha ana 6, Gusti Allah ya tetep siji. mau limo, aku ora teh hafal. Nah, mau limo aku ora pate hafal. Medok, mabuk, apa to mau limo iki? Medok mabuk main. Medok, mabuk, main. Wis Mas, wis firasat. Tidak malah suwe. Ya bener. Kalau saya pendapatnya seperti itu. Jadi kalau wis jelas, sing dilarang jelas, sing diperintahkan juga jelas. Jadi kalau diantara kedua itu, ya ini mlebune mubah. Jadi penangan kuwi sampai kuwi sunah, sudah dimlebu makro itu bahasanya di syariat, di kitab fikih itu. Jadi jangan sampailah kita terlalu memperdebatkan hal-hal sing seharusnya itu ki sunnah. Nah, sunnah ini kan jelas dilakoni untuk pahala, ora dilakoni ora apa-apa. Jadi aja sampai menjustis wong sing ora nglakoni barang sunnah iki dosa ya. Berarti kan Mas, intinya ini ya. Kita harus paham betul antara orang itu ikut madhab apa sih? Iya. Garis besarnya seperti itu ya. Kan yo madhab ki ada empat. Kalau kita tahu sendiri di Indonesia itu yang masyhur madhab Syafi'i. Itu ya kalau kita mau mengikuti madhab Syafi'i ya harus yang total, ojo setengah-setengah, ojo apa jenenge iki madhabe rukun salate Imam Syafi'i, syarat sah salate Imam Maliki. Ini menurutku kok kurang pas sih. Nek memang arep melu madhab Syafi'i dalam sholat yo total syarat rukun. Itu kurang pas atau memang salah? Salah ya? Salah. Enggak boleh. Kalau sepengetahuan saya itu enggak boleh mencampur adukan madhab itu. Yang menurut saya jenengan Beragama. Jadi nek dibahas sih anu Mas. Jeru. Ning sing Cetek wae. Nah, menurut saya pribadi beragama itu asik. Sebenarnya itu beragama itu simpel.
Simpelnya itu seperti apa? Ya kita hanya menjalankan apa yang sudah diwajibkan dan meninggalkan apa yang sudah menjadi larangan. Gampang kalau ngomong, iya memang mudah kalau ngomong. Karena seperti ini loh, hal-hal yang diwajibkan dalam agama, hal-hal yang dianjurkan, itu sebenarnya itu sangat mudah dilakukan daripada hal-hal yang dilarang. Misal, hal-hal yang dilarang itu menurut saya sangat susah sekali untuk dilakukan. Misal kita mau sing jenenge medok atau merkosa, yang penting intinya kita melakukan suatu hubungan suami istri, akan tetapi itu belum terjadi suatu ikatan. Nah, itu kan pertama, kalau misal pertama dewe dosa, kedua mungkin kita akan membutuhkan sedikit modal. Kok sedikit kan? Banyak kan harus mengeluarkan banyak modal. Di samping itu, ketika nanti diketahui oleh seseorang, itu kan akan terjadi hukum masyarakat yang berlaku. Nah, itu kan membuat kita itu nggak nyaman. Dalam artian itu harus berjalan di belakang, itu harus ngumpet-ngumpet, itu kan salah satu maksiat yang, apalagi kalau misalnya mau minum, mendem, harga minuman alkohol itu kan yang mahal-mahal. Ngeri mas. Ngeri toh. Botol sini sebenarnya kok. Nah itu karena itu jalan-jalan yang menuju maksiat itu sebenarnya mahal. Akan tetapi ketika jalan menuju kita mengikuti apa yang dianjurkan, mengikuti petunjuk-petunjuk agama, itu sebenarnya mudah mas. Mudahnya seperti apa? Loh, kadang gini loh mas, setiap apa yang kita lakukan sehari-hari, ketika kita niati dengan lillahi ta'ala, oh itu jadi pahala. Inna amalu. Iya, apapun itu ketika niatnya itu karena Allah. Misal kita bekerja itu dapat pahala ketika kerjanya untuk membiayai anak istri, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Kalau ketika kita jalan muter-muter, kalau untuk ganjaran, nah, misalnya diniati biar tenang, biar ibadah tenang, turu aja tidur itu mendapatkan pahala. Ketika kita tidurnya dengan diniati, saya tidur supaya saya ini sehat, supaya untuk beribadah nantinya saya bisa khusyuk dan kuat. Itu kan salah satu contoh cemilan yang simpel. Nah, akan tetapi banyak sekali kawan-kawan kita di luar sana, ketika mereka itu mungkin sudah, mohon maaf ya, sudah tahu, yang sudah pernah melakukan minuman alkohol, sudah pernah, dalam artian masih jalan-jalan kemaksiatan. Mereka itu sangat susah, wah ketika saya sudah melakukan seperti ini, apakah saya ini penuh dengan dosa? Dan apakah saya masih diterima oleh Gusti Allah? Apakah saya masih bisa mendapatkan pahala apa yang telah dijanjikan oleh Gusti Allah? Loh, itu karena mereka mikirnya seperti ini mas, pusing, mungkin karena saya ini terlalu banyak dosa, maka saya tidak akan diterima. Itu adalah suatu pemikiran yang salah. Padahal, iya, pesimis. Padahal ketika kita, sekali lagi, ketika kita mau tobatan nasuha, ketika itu dosanya antara kita terhadap Allah, bukan sama manusia, itu pasti diampuni. Nah, ketika diampuni, dah kita jalani aja. Kita jalan apa yang dianjurkan. Banyak kok mas, gampang ibadah itu. Jadi tadi seperti simpel tadi, kita kalau misalnya pahala janji-janji Allah itu banyak sekali yang gampangnya mudah, tapi jangan dimudahkan. Seperti kalau ada ngurungokne wong adzan wis dijanjeni surga. Syukur-syukur jawab janjeni surga. Syukur-syukur lah dijanjeni. Istighfar dijanjeni surga. Kita kadang selalu meninggalkan, melalaikan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil yang tidak kita sengaja, kita tidak sadari, itu bisa hilang ketika kita dengan sering istighfar. Moga saran-saran istighfar. Astagfirullahaladzim. Hal yang semacam itulah. Maka dari itu, kok jangan dibuat berat agama itu. Tidak berat. Cuman kita cukup lakukan dengan enjoy. Simple. Jadi asalkan kita paham, ya bukan paham juga, asalkan kita tidak melakukan suatu maksiat, itu insya Allah apa-apa yang kita lakukan ketika itu lillahi ta'ala, insya Allah itu mudah membuahkan berkah. Nah, di satu sisi ketika kita sudah mengetahui itu, kita belajarnya pelan-pelan baik. Aku memiliki dasarnya apa toh, tanya kok temen, tanya yang tahu, tanya Pak Kiai setempat, kan gitu.
nggak usah muluk-muluk langsung belajar banyak untuk merasa yang terlambat belajar agama. Kalau misalnya kita sudah besar merasa terlambat belajar agama, nggak usah bingung, sinau dhisik atau bahkan putus asa, wis kadung tua, tidak ada waktu buat belajar. Akan tapi ya kita jalani apa yang ada sambil mengetahui ini tuh hukumnya apa, ini tuh boleh apa enggak, dasarnya seperti apa ya, menurut saya simpel kayak gitu aja mas. Jadi ya, enak itu. Enak, cuma kadang ada beberapa orang yang berpikiran seperti yang ngendikane Mas Bapak tadi. Kadang orang berpikiran aku kebanyakan dosa, apa aku masih bisa diterima? Itu kan pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa dijawab. Itu malah pertanyaannya sebenarnya tidak menjadi pertanyaan. Enggak gitu, maksudnya kamu kok tanya seperti itu, apa kamu meragukan Gusti Allah? Maksudnya kan harus ada pendekatan ya, kemungkinan lah belajar ke kiai, ke teman yang lebih mengetahui. Ini yang apa? Nak pengen tahu kok iso. Mungkin para pendengar yang budiman, para penonton, ya biasanya para penonton. Biasanya nanti YouTube ya apa? Para viewer. Ya, mungkin penonton. Bertanya-tanya, kok penamen yo lek ngomong, kok ngomongnya penamen ngono iki apa yo nak ngono tenan ora yo. Kita itu mungkin Gus Bapak, Gus Koisor bisa berpendapat seperti itu dulu nih di pondok pesantren. Benar nggak sih? Jadi kita tidak intinya mengajak para orang tua sing anak-anaknya itu masih di usia belajar. Kalau memang ingin mengenal lebih dalam tentang beragama yang enteng-enteng sih, santai, bisa cekek-cekek, ngono ki yo. Tak kira dunia pesantren ini memang mengajarkan banyak hal tanpa merendahkan satu sama lain. Wong nyatane di pondok pesantren dikongkon mujahadah ya mujahadah mangkat ora ketung ning kono turu. Sing penting ki niat awal ki mau bener. Ya pokoknya berbicara tentang omongan mas, jangan, saya kurang setuju ketika ada orang yang berbicara ngomong tok penak, enggak mas. Jangan meremehkan suatu omongan orang, jangan terlalu sering menganggap atau berbicara alah ngomong tok enak, karena semuanya itu apapun itu diawali dari suatu omongan. awal dari itu. Kalau tidak ada omongan, ya wahyu yang datang di Kanjeng Nabi itu kan bukan berupa tulisan. Iya kan? Gimana caranya? Semua itu ya itu menangkap bagaimana kita itu dari telinga mas, dari telinga apa yang kita dengar. Jadi jangan gampang berbicara ketika gampangannya isonya ngomong enak, karena semuanya itu berawal dari suatu omongan. Jadi ketika ada yang berbicara seperti itu ya memang ya kita kadang kalau kita belum mampu melakukannya jangan kita pernah menasihati. Tapi ada juga jangan dilihat siapa yang menasihati, akan tetapi dilihatlah isinya atau apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Kalau pengalaman saya seperti ini Gus, ketika saya menghadapi problematika terkait beragama ya, beragama itu mungkin ada beberapa masalah itu saya membuat pusing. Ini kudune piye, itu saya kembalikan lagi kepada guru. Tetap kalau saya berpendapat berpegang teguh tetap Ya. pada guru. Oke lah, untuk teman-teman yang di luar yang tidak notabene itu tidak diberi kesempatan untuk merasakan dunia pesantren sehingga selalu kaset-kaset nonton ibu kadung wah aku sudah sibuk kerja lagi ketahuan akan mondok menera mungkin. Tips dari saya sih ya, ketika ada permasalahan tentang beragama tanyakan kepada orang yang memang ahli, yang berwajib berarti. Iya. Itu kan lebih enak ketika kita menyadarkan permasalahan kita untuk menjawab konflik batin kita itu disandarkan pendapat orang yang lebih ahli, lebih ayat.
Ya, karena memang pada dasarnya media sosial ini hanya untuk menambah wawasan, bukan untuk pengambilan kesimpulan. Jadi ketika ada masalah atau masalah tentang suatu pribadi atau tentang mengenai ilmu agama atau yang lain sebagainya, tanyakan langsung kepada guru. Jangan mengambil referensi di YouTube. Karena atau di media sosial ini fungsinya hanya menambah saja, menambah. Ngaji pun kalau nggak tatap muka ya nek jari ini kurang barokahnya kurang ya Mas, karena ya soalnya kita tidak bisa langsung berinteraksi apa yang kita punya ketika kita hanya mengandalkan media sosial. Loh, bahaya Mas, semua pemikiran kita itu masing-masing individu berbeda. Maka dari itu untuk mengambil suatu keputusan tentang apapun itu jangan melalui media sosial. Untuk mengambil keputusan apapun jangan melalui media sosial. Media sosial hanya menambah wawasan. Apalagi agar agama riskan. Alangkah lebih baiknya bertanya dengan yang lebih atau sekiranya mereka mampu lah, kiai dan lain-lain. Tips lagi Mas, kalau saya punya tips lagi, sebetulnya beragama yang enak ini tips selanjutnya ini wis yuk nyenengi para kiai nyedaki wis insya Allah orang perlu dalil yang mendalam kalau saya berpendapat. Jadi selama jenengan kuwi seneng amor dadi ji sering silaturahmi wong alim lah gitu. Wong alim itu insya Allah wis bener. Mungkin di daerah teman-teman itu ada kiai sepuh, sowan, dianggap sepuh lah. Dianggap sepuh, dianggap mumpuni dalam segi keilmuan keagamaan. Kui sharing-sharing, kui insya Allah penak ada ini Mas. Jadi saya yakin Mas saya itu tidak pernah cara memberikan tips ini yang penak-penak. Ya, kalau kopi ini biasa dadi ibadah. Iya, yang duwe ibadah. Ngomongin perkara apik menghibur. Kalau tips dari saya pokoknya lakukan saja apa yang diperintahkan. Dan kalau tidak diperintahkan nggak usah sok-sokan ngelakoni. Dalam artian kalau tidak diperintahkan apalagi dilarang tinggalkan. Ketika itu diperintahkan jalankan. Pun kurang-kurangi rasa-rasa penasaran kita terhadap kok ini dilarang ya, tapi dengan cara melakukan. Nah, kalau dengan cara mengkaji itu baik, akan tapi kok jajalah mau foto kok ini dilarang, tak ngombe lah, mangan opo lah, mangan haram lah, kan seperti itu. Simple, jalani apa yang telah diperintahkan, jangan jalani apa yang dilarang. Terus cetok kan. Aku tipsnya ini ngutip banget. Soal yang si Hamid almarhum nek jarene awakmu ki nek pengen berkumpul dengan orang ini sering-sering ngurus husnudon, sering-sering ngurus husnudon. Itu pun juga dari Nabi Muhammad seperti itu ya. Jangan berprasangka buruk. Ya mungkin kita di sini ya masih banyak salah dan sering berprasangka buruk. Cuma kita pelan-pelan kita hilangi sedikit-sedikit kemungkinan seperti itu. Ya mungkin bahasan kita di siang pagi atau sore, siang menjelang sore. Mungkin teman-teman nanti kalau nonton entah itu pagi, siang, sore, malam. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bisa menjadi titik kejelasan untuk teman-teman yang kurang mengerti apa toh yang harus tak lakukan kalau aku seperti ini. Itu hanya pendapat kita. Ketika ada yang salah ya diluruskan. Ketika ada yang benar ya dianggap 100% benar. Dan pemikiran ya aku ngopi lah. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di komentar. Mungkin dari kita cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, maslahat, dan jangan lupa
Ngelinting. like share, subscribe, dan komen. Biar video ini berkembang menjadi panutan ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.